Abis ini kita belanja ya sayang. Terus kita nonton film. Terus ngapain lagi kamu di sini? Pergi! Saya bilang pergi! Iya, saya pergi. Gimana Olivia? Udah lumayan tenang, dia udah bisa tidur. Tapi kelihatannya kamu harus mikir 2 kali untuk jadiin Olivia saksi di pengadilan, Dre. Kamu lihat sendiri kan tadi, begitu dia ngeliat Rika, dia shocknya bukan main. Saya ngerti. Toh kita masih punya Benny untuk dijadiin saksi. Dan keterangan dia udah cukup buat ngejeblosin iblis-iblis itu ke dalam penjara. Tadinya sayang, Mama tuh paling khawatir banget dengan si tuyul Olivia itu yang bakalan jadi saksi. Tapi nih, barusan kelihatannya si tuyul itu takut banget sama Mama. Sekarang yang perlu kita garap habis-habisan adalah si Benny bajingan itu sayang. Kesaksian dia itu bisa ngejeblosin kita ke dalam penjara. Tapi Mama tuh perlu punya kesempatan untuk bicara 4 mata dengan istrinya. Tenang, Mah. Aku udah punya jalan keluarnya. Ya ampun lampunya. Dodi! Ya, tenang. Saya nggak akan apa-apain kamu. Nih, baca. Kamu pasti tidak sadar kalau kamu dimanfaatin sama Bawang Putih dan Andre. Saya tahu sulit bagi kamu untuk percaya dengan apa yang saya bilang. Tapi ya begitulah kenyataannya. Kalau kamu mau lebih jelas, datang ke kamar saya. Saya tunggu. Gimana? Beres, sayang, beres. Kalau beres, terus sekarang dia di mana? Kayaknya dia nggak percaya deh, Mah. Pasti dia akan datang ke sini. Pasti. Saya nggak percaya omongan kamu. Maya, suami kamu Benny itu akan dihukum tembak mati karena Bawang Putih akan menuntut suami kamu dengan tuduhan sebagai pembunuh papanya. Kalau kamu nggak percaya, ya saya mesti ngomong apa lagi? Silakan aja Maya, tapi siap-siap kamu menyesal seumur hidup kamu dan jangan pernah salahkan saya. Maya, kamu masih punya kesempatan. Kalau kamu mau suami kamu selamat, bilang ke dia Maya, bilang. Jangan mau tanda tangani surat pengakuan yang disodorkan oleh pengacaranya Bawang Putih. Oke? Maya, suami kamu Benny itu akan dihukum tembak mati karena Bawang Putih akan menuntut suami kamu dengan tuduhan sebagai pembunuh papanya. Mas, naik. Ah! Andre, ada apa sih? Kacau semuanya. Semua rencana yang udah saya susun berantakan. Benny nggak mau nanda tangani surat pengakuan, Al. Kenapa? Saya juga bingung. Dia sama sekali nggak mau ngomong. Istrinya juga tutup mulut. Kenapa bisa begitu, Andre? Saya nggak tahu persis.
Mungkin dia dibujuk sama istrinya. Perawat bilang tadi pagi begitu Benny sadar, dia ngobrol cukup lama sama istrinya, Al. Ini pasti kerjaannya Rika. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Dasar iblis. Kalian tuh nggak pernah berubah ya? Kamu apain istrinya Benny, hah? Istri Benny. Oh, jadi istrinya si Benny itu ngelarang lakinya untuk nanda tanganin, ya? Sayang, Mama bilang juga apa? Ide Mama pasti berhasil. Jangan mimpi. Saya akan bikin hidup kalian lebih menderita daripada yang bisa kalian bayangin. Mau juga kamu yang jangan mimpi ya, anak manis. Saya bisa nuntut balik kamu asal kamu mau menerima tawaran dari saya. Saya nggak akan terima tawaran iblis. Apa tawaran kalian? Saya menuntut dibebaskan untuk pergi dari rumah ini bersama anak saya dan dibebaskan dari semua tuntutan. Dan perjanjian itu harus tertulis hitam di atas putih dan di atas materai. Yuk sayang. Biarkan mereka keluar dari sini dengan senyum. Tapi hukum Tuhan tetap akan berlaku untuk orang-orang jahat seperti mereka. Mereka murah semuanya. Perusahaan ini udah nggak punya apa-apa selain hutang. Mereka udah ngajuin pilot. Mereka harus kita seret ke polisi. Kita nggak bisa menyentuh mereka dengan hukum. Kita nggak punya pilihan lain, Al. Saya nggak akan menyerah. Nggak ada yang bisa dilakukan, Al. Ada. Apa? Untuk saat ini saya belum tahu. Tapi kita harus mencari kemungkinan yang paling kecil sekalipun. Saya bukannya serakah, Andre. Harta adalah titipan Tuhan. Dan sekarang masalahnya bukan harta. Tapi sekarang adalah masalah tetes keringat dan pengorbanan papa saya yang bekerja siang malam. Mah, kayaknya kita nggak bakalan tenang di dalam waktu dekat ini. Soalnya, begitu bawang putih sadar kalau harta papanya udah kita kuras, pasti dia bakalan ngamuk. Alah, biarin aja. Toh si bawang putih brengsek itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kan kita punya surat pernyataan dan itu nggak bisa diganggu gugat.
Tapi mah, gimana kalau dia nyuri surat itu? Seperti waktu itu dia nyuri surat pengakuan yang kita simpen di Benny. Bener juga ya sayang. Untung aja kamu ngomong. Aduh, mama tuh sampai gak kepikiran. Kita harus cari tempat yang aman, mah. Iya, bener. Tempat yang aman, tempat yang aman. Safety box di bank sayang. Tapi sebelum ke sana, mama akan ngambil sesuatu yang sangat penting. Saya tetap tidak setuju kamu menjual perhiasan ini, Al. Tapi saya nggak ada pilihan lain, Dre. Perhiasan ini satu-satunya pilihan yang ada. Tapi ini harta warisan. Harta peninggalan mama kamu untuk kamu gunakan setelah kamu menikah nanti. Pernikahan masih jauh di pikiran saya, Andre. Apalagi dalam situasi seperti ini. Saya butuh uang untuk menunjang hidup saya. Tapi semua ini terlalu tinggi nilainya untuk dikorbankan, Al. Kalau cuma untuk biaya kehidupan, saya masih bisa membantu kamu. Saya sangat berterima kasih sama kamu, Andre. Tapi saya harus belajar mandiri. Waduh, Fer, ATM tante ketinggalan deh kayaknya. Ferdi? Setelah begitu lama, baru hari ini saya melihat anggota keluarga Pak Indra datang lagi kemari. Ya, mudah-mudahan ini adalah awal baru yang baik buat kita semua. Maaf, mungkin Bapak kecewa. Saya kesini bukannya mau beli, Pak, tapi mau jual. Karena kedua almarhum orang tua saya selalu memberi perhiasan di toko ini. Jadi cuma toko ini yang saya ingat. Saya mau jual, bisa kan, Pak? Bisa. Sebentar ya, saya cek dulu berliannya. Mama tuh dari mana aja sih? Aku tuh udah lama nunggu di sini tahu. Udah, nggak usah cerewet. Mama baru saja ambil ini nih. Wow, gede banget. Kenapa, Pak? Ini palsu. Loh, tadi Bapak bilang Bapak sendiri yang bikin perhiasan ini. Tapi kenapa sekarang dibilang palsu, Pak? Sekelebatan memang sama, tapi ini duplikat. Pasti ada orang yang sudah menukar perhiasan asli dengan duplikat ini. Ini bukan emas asli, tapi hanya dilapisi emas saja. Berliannya pun bukan asli, ini emas sepuhan. Ini pasti perbuatan Rika dan Siska. Mah, tapi ceritain dulu dong, dari mana Mama ngedapetin semua itu? Dari bisnisnya Indra dan dari perhiasan yang dikumpulkan si Yasmin untuk diwariskan kepada si bawang putih itu. Mama jual semuanya, terus Mama tuker dengan ini. Ini adalah tabungan masa depan kita, sayang. Kejayaan kita baru saja dimulai, sedangkan kejayaan bawang putih sudah selesai. Gue tahu apa yang lo pikirin. Menurut gue, mendingan lupain aja dia. Jadi bukan tante sendiri kan yang bilang begitu sama Ferdi? Bawang putih itu mau tunangan sama Andre. Tante tahu dari mana? Iya dong, kalau enggak, buat apa mereka pergi ke toko perhiasan? Apalagi mereka kelihatannya selalu berduaan. Tante, udah cukup Tante, cukup. Sekarang saya mohon dengan kalian berdua, tinggalkan saya sendiri di sini. Halo? Halo, siapa nih? Al, hebat banget kamu. Hah? Kamu udah lupa secepat itu. Kamu nggak ingat suara siapa ini? Sorry, Fer. Saya lagi bingung. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Saya cuma pengen ngasih selamat buat kamu. Selamat untuk apa? Ya, selamat atas perundangan kamu sama Andre. Ferdi, siapa yang bilang sama kamu kalau saya tunangan sama Andre?
Saya nggak perlu dengar tentang kamu dari mulut kamu. Fer, saya nggak ada waktu buat berantem. Saya capek. Terima kasih atas ucapan selamat kamu. Bye. Al, tunggu dulu Al. Mau apa lagi? Saya cuma pengen bilang sama kamu, kalau kamu tuh murahan, kamu egois, dan kamu nggak tahu terima kasih. Kamu dengan licik memanfaatkan orang, lalu sekarang membuangnya begitu aja. Cuman itu. Ada tambahan lagi. Mulai sekarang jangan tunjukin tampang kamu, karena saya akan muntah kalau ngeliat muka kamu. Mana yang akan menjadi warnamu? Ma, ngapain sih kita di sini? Sayang, denger deh ya. Kamu lihat nggak rumah yang di sebelah kanan mama ini? Ini rumah kita, sayang. Mama udah beli. Apa? Rumah ini rumah kita? Rumah yang lebih besar dari rumah yang bawang putih rumah kita? Iya. Wah, Mama hebat banget. Aku benar-benar sayang sama Mama. Tapi gimana dan kapan Mama ngebeli rumah ini? Itulah sayang, Mama sengaja membuat mereka repot dengan urusan-urusan kecil. Sementara itu Mama menukar seluruh aset Indra Pratama itu dengan mobil, berlian, rumah, dan lain-lain. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Wow, bagus banget. Lebih bagus dari rumah yang bawang putih. Mama jenius deh. Mama. Alah udah deh sayang, kamu jangan terus-terusan muji Mama. Sekarang kamu pergi tidur ya, karena besok nih Mama akan kerjain si Putih habis-habisan. Ngapain kalian di sini? Ngapain kalian masih berkeliaran di depan rumah saya? Jangan kegeeran lo. Gue ini berdiri di depan rumah gue sendiri. Lo udah ngambil semua aset perusahaan bokap gue. Dan nyokap lo juga udah malsuin semua perhiasan nyokap gue. Dan sekarang kalau lo masih pengen ngerebut rumah bokap gue, langkahin dulu mayat gue. Ngaca dong lo. Ngapain juga gue ngambil rumah jelek lo ini? Rumah gue itu yang itu. Dibanding sama rumah gue, kayaknya rumah lo ini nggak ada apa-apanya deh, Al. Silahkan kalian sombong sekarang. Tapi nanti kalian akan membayar kesombongan kalian dengan air mata darah. Air mata darah. Serem banget. Memangnya kamu mau ngapain? Kamu lupa kalau kamu tuh udah nggak punya bukti apa-apa untuk nuntut saya ke pengadilan. Di sekolahan lo emang pinter, tapi sayangnya lo tuh nggak pernah belajar dari kesalahan lo sendiri. Sekarang gue udah belajar dari kesalahan. Gue nyadar selama ini gue salah karena udah nerima lo dan nyokap lo ngerusak hidup gue. Selamat nyesel sendiri. Sayang, kita kan hidupnya sekarang udah enak. Ngapain juga kita ngelayanin orang frustasi macam dia? Untuk dia, mampus juga nggak masalah. Karena nggak ada alasan buat dia untuk hidup. Ayo sayang. Al, Mereka bener, Andre. Saya nggak punya alasan untuk ini. Ferdi yang saya sangat sayangin, ternyata cuma bisa nyakitin saya. Sedangkan Rika dan Siska, mereka menari-nari di atas penderitaan kematian orang tua saya.
Tapi saya bersumpah demi arwah orang tua saya nggak akan tinggal diam sebelum saya ngasih pelajaran mahal kepada perempuan-perempuan iblis itu. Ngapain lo ada di kamar gua? Hah? Tutup mulut lu. Dengerin omongan gua. Apalagi yang perlu gue dengerin dari lo? Semuanya udah jelas dan gue udah cukup ngerti. Mendingan lo keluar dari rumah gua sebelum kesabaran gua habis. Gua nggak akan pergi dari sini sebelum lo tahu kalau gua nggak peduli sampah sekotor apapun yang keluar dari mulut lo. Tapi lo harus tahu kalau omongan lo ke Alia tadi benar-benar nusuk perasaan dia. Oh, ternyata lo mau belain tunangan lo itu, hah? Tunangan? Setan mana yang ngebisikin ke lu kalau gue tunangan sama Alia? Mungkin sekarang belum, tapi ntar gue mana tahu. Jujur aja, Fer. Gue emang cinta sama Alia. Tapi cintanya Alia cuma dikasihin buat lu doang. Ini mungkin yang terakhir kalinya gue ngomong sama lo. Karena lo sama sekali bukannya Ferdi yang gue kenal dulu. Cewek yang sayang banget sama lu dari lubuk hatinya yang paling dalam, sekarang lagi sendirian, kesepian dan putus asa. Aset perusahaan bokapnya habis dikuras Rika. Dan sekarang akan dinyatakan pailit. Saat ini dia benar-benar ngebutuhin lu. Tapi lu malah ngancurin perasaannya dia, Fer. Lu emang benar-benar pintar milih timing buat ngancurin perasaan dia. Otak lu udah sakit, Fer. Jiwa lu lebih parah sakitnya. Sekali lagi lu berani ngancurin perasaan dia, lu akan berhadapan sama gua. Dan saat itu, lu bukan siapa-siapa lagi di mata gua. Kalau bukan lu, berarti gua yang mati. Halo, toko perhiasan Vanessa. Ada yang bisa saya bantu? Iya mas, saya Ferdi, keponakannya Tante Mirna. Ya, saya tahu. Ada apa, Fer? Enggak, saya pengen nanya, kemarin ada gadis bernama Alia, dia beli apa ya? Dia bukannya mau beli, tapi mau jual perhiasan almarhumah ibunya. Roy, lo udah ngerusak semuanya. Gara-gara lo semuanya berantakan. Lu ngomong apaan sih? Gue baru datang udah marah-marah. Bukannya lo ikut-ikutan tante gua buat ngacunin otak gua. Bukannya lo yang bilang kalau Bawang Putih itu pacaran sama Andre dan harus dibuang jauh-jauh karena dia nggak tahu terima kasih. Itu bukan gosip, Fer. Gue bicara kenyataan. Cukup, Roy, cukup. Gue udah nggak mau denger lagi. Asal lo tahu, Alia itu nggak tunangan sama Andre. Dia ke toko perhiasan karena dia pengen ngejual warisan ibunya. Dia nggak punya duit. Perusahaan bapaknya itu udah bangkrut. Sorry, Fer. Gue bener-bener nggak tahu. Percuma, Roy. Sejuta kali lo minta maaf sama gue, ini nggak bakal bisa memperbaiki keadaan yang udah rusak. Gue yakin dia bakal maafin lo. Terima kasih, Bu Rika, sudah mau mengundang kami ke sini. Rumah ibu bagus sekali ya. Terima kasih banyak ya, kalian mau datang ke sini. Aduh, kalau tanpa kalian tuh saya nggak bisa seperti ini. Ibu bisa saja. Ibu kan sudah membayar kami. Semua dokumentasi perusahaan masih ada di tangan kami. Iya, saya tahu banget itu. Tapi mengenai kredit, debit, keuntungan, kerugian perusahaan itu sudah menjadi tanggung jawab si Putih. Bu Rika pintar sekali. Dengan adanya utang perusahaan yang tidak dapat dilunasi, maka otomatis perusahaan itu jadi milik kami. Dan kalian pasti nggak pernah menyangka kalau hal itu akan sesegera mungkin terjadi. Karena untuk mewujudkannya nggak perlu jauh-jauh. Seperti yang kalian tahu, si Putih itu tinggalnya tuh ada di seberang sana. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana Bang Putih? Kamu Bang Putih. Iya, saya Bawang Putih. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya Farid,
dari sumber investasi. Kami mau bicara masalah utang-utang kamu. Saya nggak ngerti apa maksud Bapak. Utang apa, Pak? Perusahaan yang dijalankan oleh Ibu Rika telah meminjam uang pada kami. Dan jangka waktu pelunasannya sudah habis. Kami baru tahu kalau perusahaan tersebut telah diambil alih oleh Anda. Berapa utang-utangnya, Pak? 250 miliar rupiah. $250 miliar? Tapi saya nggak punya uang sebanyak itu, Pak. Apa? Utang ini utang perusahaan. Maka Anda harus melunasi semuanya. Dan perlu diingat, 1 rupiah saja Anda tidak melunasinya, saya akan menyeret Anda ke penjara. Maaf Pak, Anda nggak bisa datang dan tiba-tiba nagih utang seperti ini. Karena ada perubahan pada manajemen perusahaan. Jadi saya rasa Bapak bisa memberikan waktu buat Alia untuk melunasinya. Dan saya yakin Bapak bisa mengerti. Saya tidak mau tahu itu. Anda harus melunasi semuanya. Kalau tidak, kami berhak menyita semuanya. Pak, Anda nggak perlu melakukan itu. Karena apa yang Anda inginkan, termasuk uang akan Anda dapatkan. Sekarang saya mohon Anda keluar dari sini dan tinggalkan dia sendiri. Perusahaan papa saya telah meminjam sejumlah uang kepada kalian. Dan saya akan melunasinya. Beri saya waktu 30 hari untuk melunasinya, Pak. Oke. Al, apa yang pengen kamu lakuin? Kamu nggak mungkin. Ini masalah saya, Fer. Biarin saya nyelesain masalah saya sendiri. Kamu nggak usah ikut campur. Al, terserah kamu pengen ngomong apa tentang saya. Saya akuin, saya memang telah berbuat bodoh ke kamu. Makanya saya datang ke sini untuk meminta maaf ke kamu. Saya lagi nggak pengen ngomongin masalah ini, Fer. Tinggalin saya sendiri. Ini semua gara-gara kesalahan gue, Al. Saya cuman kecewa aja. Ternyata kepercayaan teman kamu terhadap saya tuh gampang sekali berubah. Saya nggak mau ngebahas ini lagi, Fer. Masih banyak yang lebih penting yang harus saya kerjain. Al, izinkan saya untuk membantu kamu. Enggak, Fer. Kamu nggak usah nolongin saya. Kamu nggak usah bantu apa-apa lagi untuk saya. Kamu udah nggak ada artinya lagi buat saya. Kan mojokin dia? Belum. Mereka minta tempo 30 hari untuk melunasi hutang-hutangnya. Apa? Dia ngomong begitu? Nggak mungkin, nggak mungkin. Percaya sama saya. Dia nggak bakalan punya uang sebanyak yang kalian minta. Walaupun bagaimana, kita harus memberi waktu pada mereka. Kalau dalam waktu 30 hari mereka belum bisa melunasi hutang-hutangnya, maka si bawang putih akan masuk penjara. Oke, terima kasih. Tapi Putih, dia masih saja berhaya bahwa kita yang akan masuk penjara. Fer, kamu masih inget Imron nggak? Imron. Gue Imron. Apa kabar lo, Fer? Hah? Baik. Loh, kok lo dingin-dingin aja sih? Nggak seneng gue datang? Bukan gitu. Gue lagi ada masalah. Ya udah, lo bisa bilang ke gue kan? Siapa tahu bisa gue bantu. Iya kan? Iya. Kamu menyuruh mereka kembali dalam waktu 30 hari. Bagaimana caranya kamu bisa mengumpulkan uang segitu banyak dalam waktu yang begitu singkat? Apa yang akan kamu lakukan, Al? Allah pasti akan memberikan jalan.
Masalahnya dia nggak mau gue bantuin. Memang gue pengen nebus kesalahan gue. Tapi terlepas dari semua itu, gue sayang banget sama dia. Itu komitmen cinta gue sama dia. Gue jadi penasaran banget ketemu Bawang Putih. Gue bantu lo cari jalan keluar. Berani banget lo kesini setelah lo gagal. Jangan khawatir, saya... Alah, nggak usah kebanyakan ngomong deh. Mah, tolong bilangin sama dia kalau kita udah nggak ngebutuhin dia lagi. Karena udah nggak ada lagi kerjaan yang bisa dia lakuin buat kita. Oke, kalau gitu saya akan pergi. Bagus. Hubungi saya kalau Anda butuh saya. Tunggu. Sebenarnya saya masih punya kerjaan buat kamu. Masih ada satu masalah yang harus kita urus. Apa? Andre, setelah si Ferdi itu menjauh dari si Putih brengsek, berarti tinggal si Andre yang akan selalu ngebantuin dia. Saya mau si Putih brengsek itu nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi kamu urus si Andre, ya? Mungkin nanti saya akan pertimbangkan untuk melunasi sisa pembayaran kamu. Oke. Mama bener-bener akan ngancurin hidup si Putih brengsek itu. Biar dia tahu siapa sebenarnya Rika Sumanto. Selamat pagi, Nona Alia. Saya Imron. Saya mau melamar kerja di sini. Maaf, tapi nggak ada lowongan pekerjaan karena perusahaan ini hampir tutup. Maaf, mungkin kamu tidak kenal sama saya. Tapi almarhum papa kamu menjadi sponsor dan membiayai saya kuliah di Amerika. Sampai saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Izinkan saya untuk membuktikan kalau saya bisa membantu mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi perusahaan ini. Bagaimana? Oke, kalau gitu. Silakan bicara sama Pak Budiman. Dia ada di ruangan sebelah. Kamu duluan aja, bilang dari saya, nanti saya nyusul. Terima kasih. Halo? Halo, Andre. Masih kenal suara saya? Ya, ada apa? Saya ada hal penting yang perlu kamu ketahui. Temui saya di Menara Gading. Dia persis seperti yang lo ceritain. Sekarang tolong lo lakuin apa yang lo bisa untuk membantu dia. Pokoknya lo tenang aja. Mana yang akan menjadi warnamu? Halo, Halo, di mana kamu? saya udah tepat berada di atas kepala kamu. Andre kemana sih? Kok pergi nggak bilang-bilang sama saya? Kenapa kamu mau ketemu saya di sini? Saya punya sesuatu buat kamu. Sesuatu? Apa? Uang. Uang yang sangat banyak. Dan itu bayaran yang setimpal untuk kamu menjauh dari hidup Alia. Maksud kamu mau nyuap saya? Kamu salah, Vera. Saya nggak akan pernah ninggalin Bawang Putih. Andre, kamu memang pernah menyelamatkan nyawa saya. Dan saya sudah mencoba untuk melakukan hal yang sama terhadap kamu. Tapi sayangnya, sepertinya kamu nggak memberikan saya pilihan lain.
Ada apa, sayang? Tadi Andre ada sama saya di kantor Putri, tapi tiba-tiba dia pergi tanpa bilang apapun sama saya. Saya udah coba ngubungin handphonenya, tapi nyambung, terus tiba-tiba mailbox. Putri, saya khawatir Putri. Tolong liatin di mana Andre sekarang. Putri, apa yang dia lakukan terhadap Andre? Tolong selamatin Andre. Ya Allah, apa yang terjadi sama mereka? Kenapa mereka belum kembali, ya Allah? Putri? Kamu baik-baik aja kan? Iya, saya nggak apa-apa Putri. Di mana dia? Tuh, di situ. Dia ngagetin saya. Saya nggak tahu kalau dia... Udah, nggak apa-apa. Yang penting sekarang ini dia udah nggak bisa bikin apa-apa lagi. Sekarang kita harus membawa dia ke tempat yang aman dan memaksa dia untuk bicara. Tunggu sebentar Putri. Apa yang posisinya paling terancam? Kamu bisa bayangkan bagaimana rasanya jatuh dari ketinggian. Sekarang kamu bicara berterus terang atau... Tunggu! Aku akan bilang sama kamu semuanya! Aku akan bilang semuanya! Mama ada polisi! Mama di luar banyak polisi dan mereka udah masuk ke sini. Brengsek. Berarti si Vera Blon itu udah ketangkap dan dia pasti ngoceh enggak. Terus sekarang kita harus kayak gimana dong, Ma? Cuma Vera satu-satunya harapan kita. Enggak sayang, harapan kita bukan cuma si Vera Blon itu. Karena Mama masih punya kartu yang siap untuk dimainkan. Dan kartu itu sudah lama Mama sembunyikan rapat-rapat. Kartu apa? Mama jangan senyum kayak gitu dong. Mama tuh ngerti nggak sih di luar tuh banyak polisi yang siap nangkep kita dan sebentar lagi kita bakal masuk penjara. Ya ampun sayang, kamu tenang sayang. Terus sekarang kita harus gimana dong? Udah denger gak tadi yang Mama bilang, ah? Tenang, jangan panik. Udah duduk kamu, duduk. Ma, tapi polisi-polisi itu tuh Udah duduk, ya. Sudah saatnya untuk menjalankan rencana kita.
diri kamu, Rika Sumanto. Buat apa kamu nelfon ke sini? Polisi yang kamu suruh untuk nangkep saya sudah datang. Bagus. Itu terakhir kalinya kalian hidup dengan bebas. Tapi setelah itu, kamu dan anak kamu akan hidup di penjara. Dan saya punya semua bukti yang gak bakal kamu sanggah. Takut, Mah. Malah sebaliknya tuh, sayang, kamu yang bakalan takut sama saya. Dengar baik-baik ya, saya mau kekacauan di rumah saya ini clear dalam waktu 5 menit. Dan saya nggak peduli apapun caranya. Untuk apa saya ngelakuin itu? Karena saya punya sesuatu yang bakal membuat kamu menuruti apapun kata saya. Saya nggak bakal nurutin apapun kata-kata kamu. Yes, you will. Hey, Putih, kamu denger kan bunyi bel itu? Denger kan? Sekarang buka pintunya. Karena kamu akan tahu kenapa kamu harus menuruti apapun kata saya. Agar selalu berbuat kebaikan. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta. Meskipun dunia menghalangimu, bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian. Meski banyak yang mengagumimu, warnailah hidupmu yang akan menjadi